Ada banyak cerita di dalam Alkitab hanya karena janji Tuhan, walaupun orang itu nggak baik-baik. Sebenarnya Yakub kan nggak baik-baik aja hidupnya kan, banyak tipu-tipunya juga dia. Nah, makanya ditipu dia 14 tahun. Udah jatuh cinta sama Rahel, dikasih Lea. Itu ketipu namanya. Udah mau kerja lagi 7 tahun lagi, ya kerjalah. Tadinya aku bisa bayangkan, kadang-kadang saya sama membaca Alkitab kan, waktu menunggu Rahel akan dia menikah, ini si Nabotnya nggak bisa bayar dia, dibayarnya pakai kerja. Ini bukan pakai duit bayarnya, pakai kerja, 7 tahun kerja gitu. Tapi kita mencatatkan gini, 7 tahun itu dianggapnya hanya beberapa hari saja karena cintanya sama si Rahel. Ternyata yang dapat Lea. Iya, ya mungkin kena prank atau kena tipu lah ya. Tapi sesudah itu, udahlah, genapkan 7 hari pernikahanmu, nanti Rahel juga aku kasih. Tapi untuk mendapatkan Rahel, bayar di belakang. Menikah dulu baru bayar di belakang. Ya, itu bukan bayangkan ya, ngeri juga hidup macam begitu. Tapi mari kita belajar hari ini. Saya sangat merindukan Anda jaga hatimu. Karena persoalan di hati Anda, bukan di hati orang, hati kita. Dan saya sangat merindukan ada banyak orang akan diberkati lewat hidup kita atau lewat kata-kata kita, karena kita sedang diajar Tuhan, dikasih lidah murid. Maka kata-kata yang keluar dari mulut kita membangkitkan semangat. Orang yang berputus asa pun bisa semangat karena kita. Jangan sebaliknya, orang yang semangat jadi putus asa kita bikin. Ya, saya kadang-kadang mengajar mahasiswa itu, ada kuliah yang semangat kali dia, tapi 5 menit kemudian enggak, sampai tertidur di. Ya coba dia main itu. Saya bilang saya doain aja. Saya bisa usir sebenarnya, punya hak kan gitu Pak Guru kan? Iya. Tapi karena udah ku tahu semangat kali dia dari awal, tapi dulu sudah saya ajarkan firman Tuhan langsung. Bukan Tila atau Soja kan Pak? Bukan Tila atau Soja kan? Si Soja pun kadang-kadang ngantuk juga dia. Mana dia? Tapi nggak parah lah. Kalau si Martila enggak, yang hilang suaranya. Kasian kali, iya kan? Saya bilang sama dia ini orangnya dari batu ujian kan, batu dia 15 menit. Ini kan pula semua ujian. 15 menit, saya bilang kasian juga kuliah dia. Tadi malam pingsan dia karena batu. Baru saya bilang, persoalannya imannya belum sampai. Kan saya tanya, karena batu, mau dia main? Mau nggak sembuh? Enggak, kau jangan ikutin batumu, ikutin aku dulu. Aku bilang, mau nggak sembuh? Mau, katanya. Ya sudah, baru saya sebutkan. Jadi kau mau sembuhkan, ya ngomong aja sama Tuhan. Tuhan akan tolong kamu. Karena satu ayat yang kau ingat apa? Mintalah. Ya sudah, sekarang kau minta. Susah lah melakukan itu, hanya minta aja. Lagi begitu. Tinggal minta Tuhan, aku mau sembuh. Itu aja sebenarnya. Itu aja nggak mau diturutinya. Sesudah 2 menit, baru akhirnya dia ngomong. Udah kan dia Tuhan. Ya udah, saya bilang, saya doa Tuhan, dia sudah taatin kau, jadilah kepadanya. Baru sampai selesai ujian enggak batu dia. Baru sesudah selesai ujian itu tanya si Martin, udah sembuh kau kan? Nanti kita lihat aja nanti gitu. Dia masih harapkan sakit, katanya sakit sampai hari ini. Dia sudah menikmati hampir ya ada 50 menit dia sudah sembuh. Dari tadi maraton terus, tidak berhenti-henti, tapi dia katakan nanti kita lihat aja nanti, kalau nggak sakit lagi ya saya nggak sakit gitu. Apa yang dipercayanya jadilah kepadanya kan. Tapi aku tanya sekarang, mau nggak sembuh? Hah?
Ya, itu pertanyaan yang diajukan Tuhan Yesus sama si lumpuh itu yang di kolam Bethesda. Persoalannya apa? Tidak ada yang angkat aku ke apa itu? Ke kolam. Orang lain sudah mendahului. Otak kita ini selalu mau seperti yang lalu. Caranya seperti yang kita pikirkan. Emangnya Tuhan menyembuhkan kamu harus masuk kolam? Itu yang ada di otaknya. Jadi pertanyaan, mau kau sembuh? Tapi nampaknya imannya karena udah kelamaan di situ kan, bosan juga. Bangkit, angkat tilammu, berjalan. Oh itu kalau bagi saya yang pernah tidak boleh, ini bukan karena saya lumpuh. Saya 10 tahun yang lalu lebih. Jadi saya stroke, nggak boleh duduk. Karena kalau duduk, pendarahannya akan tambah banyak. Jadi saya ditidurkan lagi gini. Jadi sesudah 13 hari dimulai belajar duduk. Wih, mengerikan itu suaranya. Belajar duduk itu harus pegang tempat dulu, udah duduk gini. Goyang, pegangan dulu kan. Bumi ini berputar-putar dia. Oke, sudah buka pelan-pelan matanya, buka. Oke, udah stabil. Oke, berdiri. Berdiri, tutup mata lagi. Karena apa? Kalau langsung berdiri gini langsung bisa berputar, buang gitu. Nah bertembok nanti. Udah pegangan dinding. Aku bayangkan orang ini bangkit, angkat tilam langsung masalahnya. Itu yang udah 38 tahun gak pernah berdiri tegak, tiba-tiba Tuhan kan angkat tilam jalan. Nah itu waduh, otaknya itu udah langsung cungkir balik itu. Semua yang selama ini ditinggalkan, semua konsep-konsep itu berkat bagi dia. Yang diharapkan semua yang lain sama. Anda perhatikan kan, Anda nggak ngerti. Kadang-kadang Anda selalu minta duit aja sama Tuhan, tapi sebenarnya yang Anda butuhkan bukan duit. Si lumpuh yang ada di dikatakan di dekat bait Allah. Waktu Petrus dan Yohanes sedang ada ke bait Allah mau berdoa, dia katakan, Om, tolong Om. Dan dia sudah lama juga jadi apa? Peminta-minta kan? Yang dimintanya selalu apa? Uang, emas dan perak tidak ada padaku, kata Petrus. Tapi apa yang aku punya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret, bangkit jalanlah. Dan dia pegang tangannya, oke, kau jalan. Kadang-kadang saudara yang kita minta bukan itu yang kita perlukan. Lebih dari situ. Tapi juga saya tidak ada catatan cerita apa yang akan dialami, tapi dua-duanya dikatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi kepadamu yang lebih parah. Termasuk dalam Yohanes pasal 4 itu, ketika ketemu dia di bait Allah. Jadi kadang-kadang dosa kita itulah yang membuat banyak hal kita nggak maksimal. Dan saya merindukan hari ini, pagi ini, siapapun Anda, periksa hidupmu. Kembali ke ayat yang dikatakan di dalam apa itu tadi, Roma pasal 12. Saya sangat merindukan kita praktekkan ini dan kita kerjakan dalam hidup dan pelayanan kita. Sesuatu yang besar akan terjadi. Perhatikanlah di sini dikatakan tadi, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Berapa banyak kata-kata kutuk keluar dari mulut kita? Coba, kata-kata kutuk itu tidak layak keluar dari mulut kita. Dalam doa pun jangan. Ya, tapi doa saya hari Jumat kemarin langsung dijawab masalahnya. Mengerikan memang. Tuhan suruh doakan keluarga per keluarga, jadi beda polanya. Jadi sepanjang doa hampir 1 jam itu mendoakan keluarga yang demi keluarga. Mau satu yang hadir satu gitu. Jadi super doa gitu kan. Di keluarga ada satu keluarga didoakan. Saya berdoa Tuhan, nah ini doa yang agak kejam juga sih. Doa yang kejam. Tapi nampaknya waktunya bersamaan. Karena langsung video call dari sana kan. Tuhan, kalau Bapak ini memang orang yang diselamatkan dan dia harusnya begini, aku minta pelayanan malaikat Tuhan sesuai dengan Ibrani pasal 1. Dia akan diseretkah, ditarikkah oleh malaikat, dihajarkah supaya dia datang sama Tuhan, gitu kan? Amin, ya kan persoalannya. Tiba-tiba
selesai doa itu ada yang bapak itu video call, dia potong tangannya sendiri. Dia bilang, enggak pernah aku dari dulu aku pegang. Dan saya bilang, kau baru didoakan. Jadi sebenarnya bukan dipotong tangannya itu, cara malaikat ngomong aja sebenarnya. Bagi saya gitu, caranya malaikat ngomong, kau perlu Tuhan, dipotong tangannya. Straight, gitu jadinya kan banyak. Yang saya percaya, Tuhan mengasihi dia. Saya juga mengasihi dia. Jadi karena apa? Kalau dia ngomongin aja, dia nggak dia bilang ya selalu alasan pekerjaan lah, alasan ini iya. Semua orang perlu kerja, tapi semua orang juga perlu ibadah kan? Amin. Jadi jangan karena kerjaan nggak bisa ada waktu ibadah. Ya udah, setelah dia minta sama surga, dia akan intervensi, pasti akan terbuka. Ya, perhatikan ayat-ayat selanjutnya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi apa? Arahkan dirimu pada perkara-perkara yang sederhana. Amin. Coba mulai aja hal-hal sederhana, jangan terlalu wah kau pikirkan. Yang sederhana saja, hal-hal yang praktis yang Anda lakukan. Ya, jangan menganggap dirimu pintar, pandai. Karena Pak, Tuhan susah mengajari orang pintar. Yang menganggap diri pandai itu susah diajari. Ketika Tuhan mengatakan A, dia bilang enggak gitu lah Tuhan, beginilah gitu kan. Ya susah ngajarinya. Kalau adalah Matius 11 itu dikatakan, Yesus berdoa, aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi kau nyatakan kepada orang kecil. Tidak seorang pun mengenal Bapa kecuali anak kecuali Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa kecuali anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi kalau kamu mengenal Tuhan, jangan merasa diri pandai. Amin. Kalau Anda merasa diri pandai, Anda susah diajari. Tapi kalau Anda mau diajari, Tuhan mau mengajari Anda. Amin. Ya. Selanjutnya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Coba, siapa yang berbuat jahat kepadamu terakhir kali menurutmu? Apa yang kau lakukan reaksinya? Doa. Ya. Apakah kau bikin juga kejahatan baru? Berdoa. Balasan? Ya, kalau di Israel sana ditembaknya, tembak kau gitu. Habislah Gaza itu. Babak belur dia berbabak-babak kanan gitu. Tapi lebih parah biasanya di Eropa kalau belajar secara perang-perangan. Eropa ini bisa perang nanti. Ukraina udah berapa tahun? Udah 2 tahun kan? 2 tahun. Belum siap itu, bisa nanti 10 tahun itu perang. Kalau Israel itu biasanya nggak lama perangnya. Ada perang 6 hari aja langsung selesai. Ini udah lebih dari berapa ini? Itu 10 kali ya? 15. Berapa? 15 hari. 12 hari. 14 hari. Ya, udah mau karena Sabtu kan mulai. Sabtu 2 minggu lalu. Udah 15 lah. Iya, 15 hari. Dan nampaknya itu akan dibumi ratakan itu. Serangan darat belum dikerahkan masalahnya. Kalau udah serangan darat, nanti disisir setiap rumah itu. Masih di perbatasan. Belum masuk. Belum, serangan daratnya belum masuk ke Gaza. Kalau itu dimasukkan ke manusia, wah, udah pindah 1 juta orang. Tapi masih ada sisa. Untung kalau dibombardir pun semua korbannya itu. Bisa bayangkan itu berapa? Satu bomnya itu aja harganya berapa itu? 1 roket-roketnya itu banyak itu. Anda bisa jadi kaya raya itu. Kalau uangnya dia dikasih sama-sama. Tapi bukan. Kenapa? Ini menggenapi firman Tuhan. Tuhan mau datang. Akan ada. Jadi sebenarnya gini, saya tadi malam waktu saya mau tidur, saya bayangkan gini. Semua ayat-ayat tentang ini. Akan ada perang. Gini-gini. Jadi kalau di sana perang, bagi mereka firman Tuhan itu yang diomongkan, bukan sama kita sebenarnya pertama kali diomongkan, sama perangnya kan ada di sana. Jadi kalau di sana ada perang, itu berarti Anda siap-siap Pak. Segala sesuatu akan mungkin terjadi. Udah Libanon pun dari atas ikut-ikutan lagi kan dari utara. Perang, udah 2 negara perang-perangan. Nanti dari sini datang lagi apa ya? Jordania. Perang dari bawah
Mesir akan ikut perang. Oh, perang. Udah pernah terjadi begitu. 5 negara Arab itu semua kebun dia. Tapi dia kalah juga. Kenapa? Ada berkat yang sudah gak dicabut-cabut Tuhan. Tapi kadang-kadang Tuhan sengaja berkat itu tidak terlaksana karena mereka tinggalkan Tuhan. Mereka lebih percaya sama berhala-berhala daripada Tuhan. Tapi kalau mereka berteriak sama Tuhan, saya sih berdoa, ya, supaya mereka akan datang sama Tuhan. Terutama orang Palestina sebenarnya datang sama Tuhan. Itu ke yang rumah sakit, saya ulang-ulang kan, rumah sakit yang ikut kena rudal itu, namanya rumah sakit apa? Baptis kan? Al apa gitu? Ya, berarti gereja Baptis yang membangun rumah sakit itu. Tapi banyak media di Indonesia langsung al apanya itu aja, baptisnya nggak dikasih tahu. Jadi di sana banyak orang Kristen, 35% lah penduduk Palestina orang Kristen. Bayangkan itulah. Jadi saya sangat merindukan orang yang sedang mengalami terhimpit oleh perang, suasana yang sesak seperti itu. Sebenarnya satu aja tujuan, mereka mencari Tuhan dalam hidup. Amin. Kalaupun kena modal, kena apapun, ya sudah bersama Tuhan lah. Karena itu, mari kita bersama-sama menjadi orang-orang ya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi lakukan yang baik bagi semua orang. Amin. Baru sedapat-dapatnya dikatakan, kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Amin. Amin. Anda siap berdamai dengan semua orang? Yes. Ya. Itu yang diperlukan. Enak kalau dengan semua orang kita damai kan, tidurnya juga enak kan? Amin. Teman pun banyak, Pak. Ya. Mana-mana aman. Apa? Tadi malam saya khotbah pemuda. Temanya dibikinnya mengendalikan diri. Saya tanya semua pemuda, siapa mengendalikan diri sama dengan menguasai diri? Siapa yang sudah bisa menguasai dirinya? Coba angkat tangan. Nah, sekarang pertanyaan sama ditanya di teman di sini. Siapa yang sudah berhasil terus bisa mengendalikan dirinya atau menguasai dirinya? Angkat tangan. Nah, termasuk Pak Rohansen enggak angkat tangan. Kenapa kita tak bisa mengendalikan diri? Yang ada kesenggukan. Maka sebenarnya Anda dan saya, kalau Anda termasuk mulut saya ini kacau karena waktu saya tidak mengendalikan diri. Kalau saya masih mengendalikan diri, saya akan sadar kebenaran ini. Saya tidak akan memarahin orang apa semuanya. Tapi orang selalu kita harus ngomong katanya, harus diselesaikan. Baru waktu ngomong masalah selesaikan, ini namanya belum mengendalikan diri. Mulutnya aja ngacok terus ngomong. Bukan sembuh, malah apa? Melukai lagi dengan kata-kata yang baru. Fitnah lagi. Iya. Mungkin versinya kita fitnah, tapi versi dia enggak. Walaupun versi kita, dia fitnah saja. Tapi kalau kita dengan baik hati dengarkan dia ngomong, selesai. Oh, ternyata iya begitu ya. Karena apa? Sudut pandang masalahnya. Jadi saya kadang-kadang gini, saya akan memilih, Bapak kok nggak ngomong katanya? Untuk apa aku ngomong? Kalau omongan saya nggak dihargai juga, rugi, capek. Tunggu aja, waktu Tuhan nanti akan selesai datang dengan caranya ajaib. Dan itu yang diperlukan. Dan saya sangat merindukan setiap kita tanpa terkecuali. Anda adalah orang-orang yang siap berdamai dengan semua orang. Amin. Amin. Terutama dengan keluarga. Saya sekali lagi dengan keluarga, jemaat Tuhan yang ada di sini, saya berharap nikah rumah tangganya nggak kacau. Ada banyak orang selingkuh di sana sini. Selingkuh itu kan dimulai dengan curhat. Banyak orang gitu. Dimulai dengan curhat. Nah, kalau saya ada ibu-ibu yang mau curhat sama saya, langsung saya nggak mau dengar dia. Saya hanya dengar dia ngomong 5 menit tentang apa yang dia alami. Selebihnya aku ajak dia bicara firman Tuhan, bicara. Kenapa? Kalau namanya isi hati dikeluarkan semua, merusak telingaku juga. Coba bayangkan, ada seorang wanita mau curhat kan, dia bilang Pak Guru itu yang gini-gini
gitu. Terus biarkan dia ngomong tentang Pak Guru yang jelek-jelek. Ketemu aku Pak Guru, otakku rusak. Ya kan? Dan belum tentu benar yang diomongin itu tentang Pak Guru. Tapi aku langsung udah tahu, udah kamu ngerti kurang ajar dengan Pak Guru. Jadi bagaimana menurut kamu? Diapain dia? Apa kata firman Tuhan? Oh, baru dia berhenti. Kalau ku izinkan dia ngomong terus, rusak, habis waktuku, dan enggak punya pada apa-apa. Ya udah, kalau kau sakit hati jangan di hadapanku curhat. Kalau kau semua dosanya orang di hadapan Tuhan, kau masuk di kamar doa, curhat kau dari ketulusan hatimu, semua kejelekan orang kau bisa lapor sana. Baru nanti lama-lama Tuhan, sesudah kau udah 15 menit ya. Siapa di sini bisa cerewet 5 menit? Saya kasih uang 5.000. 50.000. Tidak ada. Kalau nggak ada orang yang melawan kamu nggak bisa cerewet. Tadi malam saya suruh siapa pemuda di sini yang bisa cerewet marah-marah selama 1 menit aja, Anda dapat hadiah 5.000. Nggak ada yang bisa. Ayo, laki-laki atau perempuan, saya bilang maju. Nggak ada. Dia kenapa? Nggak ada yang lawannya. Marah-marah aja. Itu hanya berhenti. Hari paling hebat, Vivin coba. Kau Vin, kamu siapa yang marahi Bang Novan. Itulah Bang Novan. Dia hanya 30, nggak sampai 30 detik. Udah dibikin alarmnya 30 detik. Baru dia hanya 25, belum sampai 20 detik sebenarnya. Karena pas startnya dia aja sudah di 11 detik baru dia mulai. Karena apa? Dia memikirkan bagaimana cara marah-marah dulu. Itu butuh 10 detik. Saya bilang, itu lagi menguasai diri. Tapi kalau udah emosi, memang gak usah bikin alarmnya, langsung kan langsung lancar dia keluar semua. Semua yang ada di dalam hatimu keluar semua, karena sudah dipantik. Tapi kalau sedang sadar, ya berjaga-jaga, pasti susah. Tapi saya bersyukur, saya kayaknya udah dibuang yang kata-kata kotor di dalam udah dibuang. Saya nggak pernah kadang-kadang kok nggak parah, nggak apa gitu. Walaupun udah sangat menyakitkan hatiku, kayaknya aku mau balas kata-kata kotor, di mana kata-kata kotorku itu ya? Nggak ada lagi, karena memang udah dibuang, udah diganti dengan firman Tuhan. Jadi firman itu punya banyak ruang-ruang di hati saya sudah dipenuhinya, sehingga kata-kata yang nggak benar itu kayaknya nggak ada tempat di dalam. Saya sih berharap cuma Tuhan di sini lebih daripada saya. Amin. Saya nggak tahu Anda hidup berapa tahun lagi, tapi kalau Papa Hansen ya mungkin 13 tahun lagi, kalau 70 tahun aku mati. Haleluya. Ya kalau 70 tahun 13 tahun lagi. Jangan-jangan nanti ya nggak terasa kalau 13 tahun itu. Karena saya merindukan. Ya kalaupun berapa belas tahun lagi saya hanya permintaan saya, tapi saya sudah merasa tubuh saya ini sudah mulai banyak penurunan di berbagai aspek. Saya sudah coba naik sepeda, kalau dulu naik sepeda, wah keringat ada sama saya. Ini kemarin, wih udah sakit ya. Atau mungkin pertama, nanti saya lari atau jalan. Lari sudah goyang-goyang hidup ini. Jadi saya nggak pilih lari lagi, saya mau jalan cepat aja. Keliling komplek. Ya, saya, Ibu Adelina di rumah sedang rajin keliling komplek. Saya katakan kita keliling komplek bukan untuk jalan kaki doang, tapi doang keliling. Jadi saya makanya jika bikin kau jalur sini ke sana, jadi bukan gini gitu. Pertama-tama keliling, jadi baru nanti dari sini masuk lagi ke sini, mundur sini, baru ke sana, mundur sini. Sebenarnya tujuan saya doang keliling di sini, memberkati banyak orang Tiongkok di sini paling banyak dengan semua apa. Tapi lumayan juga, keringatan juga kalau putar-putar semua komplek itu. Bisa sampai 1 jam juga baru selesai itu. Udah jalannya cepat. Ya, sudah berapa kali saya putar ini. Tapi saya belum tahu. Tapi satu yang aku percaya, Tuhan katakan minta, aku minta lah. Gimana pun caranya, kalau kau buka, aku ajarin aku. Itu aja doa kalau saya bilang, Tuhan, aku mau jadi muridmu, kau ajarin. Kapan waktunya kau ajarin, kau ngomong. Saya belum tahu. Yang penting saya sudah membuka hatiku kepada Tuhan semuanya. Dan saya mau hari ini siapapun kita, ini yang dikatakan saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu menuntut pembalasan,
tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan adalah hakku, akulah menuntut pembalasan, firman Tuhan. Anda percaya Tuhan bisa balas? Amin. Amin? Amin. Ya sudah, enggak usah marah-marah, berdamai aja. Nanti Tuhan tidak lupa pembalasan itu. Akan ada caranya. Tuhan punya 1000 macam cara. Tidak seperti yang Anda bayangkan, tapi yang jelas Dia bilang, izinkan aku yang membalas, jangan kau. Ya. Sekarang ini kan banyak itu kan, kadang-kadang orang dibikin dia macam-macam, masukkan sosmed, apa dosanya orang dimasukkan di sosmednya. Itu yang di Batam ditangkap dia kan? Tangkap ya. Ya. Dia paksa pacarnya pakai divideokan pornografi. Baru pacarnya minta apa itu? Putus sama dia. Karena diputus pacar, dia masih cinta sama pacarnya apa? Disebarkannya video itu. Diancam dulu. Dia sebarkan, dia udah ketangkap 15 tahun kan dibuat dalam penjara. Jadikanlah sosmed Anda menjadi sosmed yang benar-benar memberkati orang. Amin. Bukan membuat orang rasa gelisah, apalagi rasa gelisah, dendam, kepahitan, kedengkian, bertanya-tanya. Ya. Sehingga kalau dibaca 20-21, saya akhiri renungan ini, baca bersama-sama. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu akan menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahlah kejahatan dengan kebaikan. Saya berharap Anda mengerti kenapa ayat ini dikasih tahu begini. Musuh kita bukan orang, musuh kita setan. Jadi kalau kita berantem, yang menang setan. Tapi kalau Anda bisa mengalahkan yang jahat dengan yang baik, setannya yang kalah total. Teorinya, strateginya nggak berhasil. Dan saya merindukan setiap kita akan bisa mengerjakan itu dalam hari-hari, bulan-bulan yang ini. Sekaligus saya mengingatkan saudara, kita ini adalah orang-orang yang mendapat belas kasihan Tuhan. Saya berharap Anda mengerti namanya belas kasihan. Anda mendapat seharusnya yang tidak Anda dapat, itu namanya belas kasihan. Tidak akan ada banyak hal. Ya memang kita perlu uang. Untuk Natal bersama pun kita perlu uang. Ya. Tapi saya mau sampaikan, ya kita jadinya pakai, karena kami hitung kemarin kalau dibikin di Sungai Panas banyak biayanya, lebih banyak. Jadi akhirnya mengatakan apalagi pakai CCTV lebih tidak apa. Kemarin kita di gedung di Nagoya City Walk di upper roomnya itu namanya udah setujuin, kita akan sewa gedung di situ pakai AC penuh. Nah, kita akan di sana. Ya, saya percaya Anda dan saya kita lakukan ini semua sebagai satu aja sebenarnya, supaya kita bisa melihat dan mengenal satu yang lain dan kita semakin mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Ya. Semua kita waktunya terbatas, karena kalau waktu yang panjang sewanya diperbanyak, dicas. Jadi kita gunakan selama 3 jam ruangan itu, ya, lapangan parkir luas, karena itu memang banyak di bawah, dan nanti akan membawa kita kepada hal-hal yang baik yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Termasuk cuma di sini, buatlah hati. Ya memang uang yang banyak itu ya salah satu adalah konsumsinya. Karena dihitung-hitung kemarin di mana-mana sekarang jadi 25 orang, 25.000 satu orang. Ya, saya berpikir minimal orang kalau mau datang ibadah, dia dapat makan, dia bayar makannya. Minimal itu yang dia bikin persembahan. Tapi kalau sama sekali gak ada uangnya, nggak usah.
Masih banyak orang yang banyak duit yang mengambilnya. Tapi saya percaya gini, asal ada kesempatan, tanya Tuhan apa yang kau mau bikin. Karena sering kali Tuhan kita, ketika Anda dikasih kesempatan, Dia sebenarnya ada Tuhan yang sudah menyiapkan lebih dari situ. Amin. Nah, mari kita belajar terus bersama dengan Dia, berjalan bersama Dia. Anda siap diberkati untuk Anda jadi berkat bagi orang. Mulai dengan perkataan-perkataan, Anda dengar khotbah, Anda sedang diberkati. Tapi waktu Anda sudah mengerti firman, Anda sharing sama orang. Amin. Karena apa? Itu lebih dahsyat daripada benda-benda sebenarnya. Kalau orang akhirnya ada sukacitanya, ada damai sejahtera, ada kebaikan, kemurahan, kelembutan, penguasaan diri dalam diri orang, itu lebih dahsyat daripada semua benda-benda. Ya memang kita perlu uang, saya juga perlu uang, Anda perlu uang. Ya. Tapi lebih dari itu. Sedikit lagi terakhir, sebelum kita masuk dalam perjumpaan. Bulan depan kami akan ke Bandung karena anak kami yang nomor 2 Desli akan wisuda. Dia udah kerja jadi guru di SMP Penanggung. Dia hampir setiap hari, kadang-kadang ya pokoknya dalam 1 minggu banyak. Saya merenungkan hidup dia. Dia cerita, waduh capek, lelah, semuanya. Kenapa? Tiap hari ketemu dengan orang bermasalah dia kan. Namanya guru bimbingan konseling. Jadi murid yang bermasalah lah yang terus ketemu sama dia. Bukan hanya murid yang bermasalah, orang tua yang anak murid yang bermasalah. Wah, saya bilang, bagaimana ini? Baru saya bilang sama dia, jadi papa lebih enak daripada kau. Kau jadi guru bimbingan konseling, tiap hari yang ketemu orang bermasalah terus. Kalau aku melayani Tuhan, belum tentu orang bermasalah yang ketemu. Kalau kau harus bermasalah. Kalau nggak bermasalah, dia nggak ketemu sama kau, bilang. Jadi capek kan? Capek. Karena itu kau harus isi terus dirimu. Kau disedot, habis. Karena itu, satu dia bilang, ada anak nggak mau lagi sekolah. Orang tuanya tuntut. Kok anakku nggak mau sekolah? Nah gitu kan? Yang salah sekolah lagi. Akhirnya orang tuanya, dia harus datangin orang tuanya, jelaskan sama orang tuanya. Baru tiba-tiba ada yang tidak apa ini, satu, tiba-tiba dia datang, orang tuanya apa gitu. Tapi saya melihat gini, saya sudah kasih nasihat dan dia lakukan itu. Apa yang ditanam dia sejak kecil TK, itu sudah dipakai Tuhan sekarang. Itu udah benar-benar. Saya sudah bilang sama dia, nah, apapun teori konseling yang kau sampaikan sama siapapun, akhiri dengan doa. Karena yang sanggup mengubahnya adalah Tuhan. Enggak salah kan? Enggak dimarahin kalau berdoa kan? Enggak. Ya sudah. Jadi dia lakukan ini. Pak, tapi kalau hatiku enggak merasa terdorong berdoa, enggak berdoa loh. Enggak apa-apa, aku bilang. Tapi kalau dia didorong, kau berdoa. Benar, dia lakukan ini. Tadinya seorang ibu marah-marah, ya. Udah diam aja, setengah jam, terus salah. Nah, oke, selesai. Dia bilang, terima kasih semuanya. Tapi orang itu udah mau pergi, tapi dia kata, ibu, bapak, boleh saya berdoa sebelum kita berpisah? Dia dalam doa itulah, dia sampaikan isi hatinya sama Tuhan. Dia andalkan Tuhan. Tiba-tiba si ibu itu langsung dia bilang, makasih, dia langsung berubah. Rautnya tadi marahnya berubah. Damai itu udah kembali. Bukan. Dia bilang, aku kan masih muda, dia udah bapak mama, enggak sanggup lampung. Enggak, aku bilang, kau ada roh Tuhan, mau anak-anak, kau mau apapun kau bisa. Dan dia sudah mengalami itu. Dan saya sangat merindukan keajaiban Tuhan akan terus menyertai hidupnya. Semua kita yang ada di sini, siapapun, ya, saya berharap Anda akan dipakai Tuhan. Amin. Amin. Mari semua tunduk kepala kita berdoa. Tuhan, kami mengasihi Engkau. Karena Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Kami juga belajar mengasihi semua manusia, walaupun manusia-manusia itu menjengkelkan bagi kami. Ada yang memusuhi kami, tapi genapilah firman-Mu Tuhan. Kami akan memberkati yang memusuhi kami.
Biarlah hati kami, hati yang masih penuh dengan hal-hal buruk, hari ini kami datang ke tahta kasih karunia. Ubahkan hidup kami. Benar Tuhan Yesus. Ubahkan. Beri kami kuasa. Semua janji-janji yang pernah kami ucapkan, kalau kami mengingkarinya, ampuni kami. Tapi kami berdoa Tuhan, semua janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kami. Tidak ada firman-Mu yang gugur bagi kami, tapi setiap firman akan menjadi benih iman yang akan menuntun kami masuk dalam kesempurnaan. Terpuji termulia Engkau Tuhan, kuasa-Mu, cinta-Mu melingkupi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.